Mimin lanjut lagi bosku, semoga kalian bisa terhibur. Episode 5-7. Kuambil kembali mantan suamiku sang presdir. Setelah beberapa menit melepaskan tangisnya, kini Lea menjauh dari Darel, tapi tatapannya tertuju pada mata putranya itu. Sorot mata Darel tampak sangat berbeda saat ini, anak itu seperti memendam amarah, kecewa, dan luka. Maafin mama, sayang. Lea menarik napas, ia segera menyeka air matanya. Mama sedang sensitif akhir-akhir ini, jadi. Lea tak sanggup melanjutkan kata-katanya, ia tak tahu harus beralasan apa. Nggak apa-apa, Ma, sahut Darel dengan lembut. Mama memang malaikat bagiku dan Jihan, tapi Mama, kan masih manusia biasa. Miss bilang, manusia itu bisa sakit, bisa sedih dan bisa marah, papar Darel yang membuat hati sang ibu begitu terenyuh, bahkan merasa sedikit lebih baik. Kamu sangat pintar. La menyentuh kepala Darel. Sebaiknya sekarang kamu tidur, ya. Temani Jihan. Darel mengangguk tanpa bertanya, meskipun jelas ia terlihat khawatir dengan kondisi ibunya. Sementara itu, Arya bisa bernapas lega saat melihat mobil sang istri terparkir di depan rumah mendiang mertuanya. La pun langsung masuk ke rumah dengan kunci cadangan yang Arya punya. Lea, panggil Arya yang melihat Lea duduk mematung di sofa. Astaga, kenapa kamu nggak bilang kalau mau ke sini? Aku sudah panik cari kamu kemana-mana. Lea tak merespon. Ia hanya memasang wajah datarnya dengan tatapan yang kosong. Kenapa kamu tiba-tiba ke sini, sayang? Arya duduk di sisi Lea, ia hendak menyentuh pundak istrinya itu. Namun, Lea langsung menepisnya bahkan tanpa ragu ia langsung mengayunkan tangannya dan plak. Wajah Arya sampai terhempas ke samping karena kerasnya tamparan sang istri. Membuat Arya langsung tercengang, bahkan ia menahan napas. Bertahun-tahun ia bersama Lea, ini baru pertama kali ia mendapatkan tamparan dari istrinya itu. Pergi, desis Lea. Aku jijik lihat muka kamu. Arya semakin tercengang, matanya melotot sempurna. Ada apa sih, sayang? Tanya Arya akhirnya sembari memegang pipinya yang terasa panas dan sakit. Lea memejamkan mata sembari menghela napas berat, dadanya bergemuruh hebat melihat wajah sang suami yang telah berani berselingkuh darinya, dan itu pun dengan sahabat Lea sendiri. Kamu Jingan. Alih-alih berteriak marah, Lea justru hanya mendesis tajam, tapi itu berhasil membuat Arya terhenyak. Apalagi ketika tatapannya bertemu dengan tatapan sang istri yang dipenuhi amarah. Lea, kamu bicara apa? Arya mencoba tenang, meskipun entah kenapa tiba-tiba ia merasa cemas. Ada begitu banyak wanita Mur 4 Han dan G4 Tal di luar sana, tapi kenapa harus Chelsea, sialan. Dek, Arya seperti disambar petir di siang bolong. Ia langsung merasa tegang, bahkan merasa kesulitan bernapas. Kenapa harus Chelsea? Lea menjerit tepat di depan wajah Arya. Mata wanita itu kembali terasa perih, dan pada akhirnya buliran air mata mengalir begitu saja di pipinya. Lea, aku nggak ngerti kamu bicara apa. Arya mencoba berkilah. Meskipun instingnya mengatakan Lea sudah mengetahui hubungannya dengan Chelsea. Kamu itu sudah bedoh, jadi nggak usah pura-pura bedoh. Geram Lea sembari beranjak dari tempat duduknya. Sebelum aku muntah melihat wajah bodoh kamu itu, keluar dari rumahku. Lea menunjuk ke arah pintu utama. Lea, kita bicara baik-baik, sayang. Arya masih mencoba bersikap tenang, tapi itu justru membuat Lea semakin murka. La mengambil vas bunga yang ada di tengah ran, yang
memecahkan benda itu kemudian mengambil pecahannya yang runcing dan tajam. Lea, Arya berseru cemas. Letakkan itu, sayang. Lea tidak peduli, ia menodongkan pecahan vas bunga itu ke wajah Arya. Pergi dari sini atau aku habisi kamu, B4 Jingan. Hati Arya terasa perih saat Lea memanggilnya B4 Jingan, satu kata yang selama ini tidak pernah keluar dari B1 Bir Lea terhadap siapapun. Perlahan Arya berdiri, ia menatap sang istri dengan sendu. Dan tentu kini ia sangat mengerti apa yang membuat Lea sangat marah. Alasannya sudah sangat jelas meskipun istrinya tidak mengucapkan secara langsung. 15 tahun. Selama 15 tahun kita bersama, dan membina rumah tangga selama 12 tahun, waktu yang sangat tidak sebentar aku mengabdikan hidupku padamu. Lea semakin mendekatkan pecahan vas bunga itu ke wajah Arya, membuat Arya mundur secara spontan. Aku melahirkan dan merawat anak-anak kita, aku setia pada keluarga kita, dan aku melepaskan semuanya demi menjaga keluarga kita. Lalu, inikah balasanmu? Suara Lea bergetar, air mata semakin mengalir deras di pipinya. Putra-putriku yang malang, lirih Lea. Dia selalu menunggu ayahnya pulang, tapi ayahnya selalu berkata, "Maafkan aku, sayang. Aku sedang lembur, aku bekerja untuk keluarga kita." Lea menirukan cara bicara Arya saat meminta maaf pada Darel ataupun Jihan, ia tersenyum sinis, mengejek suaminya yang menurutnya sangat bodoh itu. Sementara Arya sungguh kehilangan kata-kata, ia tak sanggup membela diri, meskipun otaknya memerintahkan ia mengelak atau membela diri dengan berbagai alasan. Akan tetapi, lidah Arya terasa keluh, untuk bernapas saja rasanya sulit. Dan sekarang aku tahu kemana waktu lemburmu itu. Lea menatap Arya dengan tatapan penuh dendam. Kamu pasti sangat bersenang-senang dengan sahabatku itu, ya? Lea, lirih Arya dengan suara yang bahkan hampir tidak terdengar oleh dirinya sendiri. Rasa bersalah menyerang hatinya, saat melihat kekecewaan dan luka di mata sang istri, mata yang selama ini hanya menatapnya dengan cinta. Cik, jangan menyebut namaku dengan mulut kotormu itu, sialan. Lagi-lagi Lea mendesis tajam. Kau B4 Jingan sialan. Maki Lea penuh penenakan. Laki-laki rendahanan. Aku sangat menyesal telah mencintai dan menikahi pria tidak punya hati dan tidak punya otak sepertimu. Tanpa terasa, Arya menitikan air matanya mendengar segala caci maki Lea. Istri yang selama ini begitu anggun, tidak pernah mengucapkan kata yang kasar, kini mencaci maki Arya dengan emosi yang membara. Lea, kasih aku kesempatan menjelaskan, sayang. Cih. Lea langsung menatap sang suami dengan jijik. Pria seperti kamu bahkan udah nggak pantas berbicara denganku, lalu bagaimana bisa kamu meminta kesempatan? Aku mencintaimu, Lea. Seru Arya. Aku mohon maafin aku. Bullshit. Teriak Lea lagi dengan emosi yang semakin membara. Cepat keluar dari rumahku dan jangan pernah muncul di hadapanku dan anak-anak. Kamu nggak pantas menjadi bagian dari kami. Lutut Arya terasa lemas mendengar segala kata-kata pedas Lea yang begitu menusuk hatinya. Kembali ke wanita murahan dan G4 Tal itu, dia pasti senang memungut sampah dariku. Apps 6. Sampah. Ya, bagi Lea, sekarang suaminya itu hanyalah seonggok sampah yang membuatnya ingin muntah. Mungkin, jika bukan wanita itu bukan Chelsea, Lea masih bisa sedikit berkompromi. Namun, ketika seorang suami justru selingkuh dengan sahabat istrinya, itu bukan hanya sekedar pengkhianatan, tapi sebuah penghinaan dan Lea tidak bisa menerima itu.
Pergi atau aku benar-benar akan menghabisimu. B4 Jingan. Lea kembali mengusir dan melontarkan umpatan kasar pada Arya, membuat pria itu tak berdaya dan akhirnya memilih keluar dari rumah. Setelah Arya pergi, Lea langsung terduduk lemas dan pecahan beling di tangannya langsung jatuh. Tanpa ia sadari, Darel mengintip sejak tadi. Dan kali ini Darel tidak sanggup menahan air matanya, ia menangis, bahkan terisak. Untuk pertama kalinya, ia melihat kejadian yang sangat tidak pantas seperti ini. Isak tangis Darel rupanya terdengar oleh Lea, wanita itu langsung menghampiri asal suara itu, dan seketika air mata Lea jatuh melihat Darel yang duduk memeluk lututnya sendiri. Pundak bocah itu bergetar, dan isak tangis yang mungkin sejak tadi coba ditahan kini justru semakin terdengar jelas. Lea tak bisa berkata-kata, kini ia mengerti kenapa tadi Darel memeluknya dengan cara seperti itu tanpa bertanya. Padahal, putranya itu biasanya selalu bertanya tentang keadaan Lea jika ia menunjukkan sikap yang tak biasa. Darel pasti sudah tahu apa yang dilakukan oleh ayahnya. Darel. Lirih Lea, ia langsung memeluk putranya itu. Maafin mama, sayang. La berbisik dengan suara tercekat. Tangis Darel semakin pecah, ia langsung memeluk sang ibu dengan erat. Mama mohon maafin mama. Sementara di luar, Arya berdiri di depan pintu rumah mendiang mertuanya itu. Arya sungguh bingung apa yang harus dia lakukan sekarang, ia juga tidak tahu harus menjelaskan bagaimana pada Lea dan akan seperti ini hubungannya nanti. Malam semakin larut, cuaca juga semakin dingin. Tapi Arya masih berdiri mematung di depan pintu, pria itu tidak bergerak walaupun hanya selangkah. Tatapan Arya tampak kosong, jelas ia merasa bersalah dan menyesal karena telah mengkhianati sang istri. Beda halnya dengan Lea yang justru mencoba tidur bersama kedua anaknya, meski pada akhirnya ia tetap terjaga. Rasa sakit di hatinya seolah tak membiarkan Lea bisa memejamkan mata. Di sisi lain, Chelsea pun tak bisa tidur. Entah kenapa, malam ini ia merasa cemas, apalagi setelah tadi bertemu dengan Lea yang selalu bersikap sangat manis padanya. Chelsea memandangi foto dirinya dan Lea yang tertawa lebar, mereka terlihat sangat bahagia, bahkan mata keduanya berbinar. Foto itu diambil saat mereka berlibur ke Bali 2 tahun yang lalu, saat Chelsea masih menjadi teman yang suci, yang bahagia saat Lea bahagia. Aku nggak punya apa-apa, Lea, beda dengan kamu yang punya segalanya, gumam Chelsea. Tapi sekarang aku punya cinta Mas Arya, hanya itu. Jadi aku nggak akan melepaskan satu-satunya yang aku miliki. Cahaya matahari telah datang menyingkirkan gelapnya malam, rasa dingin pun kini telah hilang karena sinarnya yang hangat. Semua berubah tepat pada waktunya, tapi tidak dengan Lea yang masih tenggelam dalam rasa sakitnya. Namun, rasa sakit itu tak membuatnya lupa bahwa ia ada ibu dari 2 anak yang harus ia jaga dan rawat. Karena di rumah itu tidak stok makanan, Lea memesannya secara online. La pun juga tak yakin bisa memasak sendiri pagi ini. Kakak tidak akan sekolah? Tanya Jihan yang baru saja bangun dari tidurnya. Ia melihat Darel masih berada di atas ranjang, padahal hari sudah siang. Darel tak menjawab, ia terus memikirkan keadaan sang ibu. Kita di rumah nenek. Pekik Jihan saat menyadari ia tak ada di kamarnya sendiri. Darel masih tak merespon, membuat Jihan berdecak kesal. Mama, akhirnya Jihan berteriak nyaring. Lea datang dan langsung menghampiri putrinya itu. Apa, sayang? Tanya Lea. Mau pipis? Jawab Jihan. Lea pun membawa Jihan ke kamar mandi.
Setelah itu ia membawa kedua anaknya itu ke meja makan, di mana sudah ada menu sarapan di sana. Hari ini Darel nggak sekolah dulu, ya, pinta Lea. Mama sudah telepon wali kelasmu kok. Darel hanya mengangguk lemah, apalagi ia sendiri memang tak bersemangat untuk pergi ke sekolah. Seperti biasa, Jihan makan dengan sangat berantakan, sementara Darel hanya mengaduk-aduk makanannya, dan Lea justru hanya terdiam melamun sembari menatap dua buah hatinya itu. Lea bertanya-tanya, apa yang kurang darinya sehingga Arya mencari wanita lain. Dan wanita itu pun adalah sahabatnya sendiri, di mana kurangnya Lea yang menjadi kelebihan Chelsea. Sementara itu, Arya kembali ke rumahnya sendiri saat subuh. La juga tak bersemangat untuk melakukan apapun, telepon dan pesan dari Chelsea ia abaikan. Arya hanya mengirim pesan pada ibunya bahwa Lea ada di rumah mendiang orang tuanya. Arya menatap foto pernikahannya dan Lea, foto yang tampak sangat indah. Terbayang kembali bagaimana ia pertama kali bertemu dengan Lea, wanita yang menjadi juniornya di kampus. Saat itu, mereka terlibat dalam beberapa kegiatan, menjadi dekat dan akhirnya jatuh cinta. Mereka berpacaran selama 3 tahun, sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Dulu, semuanya terasa begitu manis, penuh warna dan begitu indah. Namun, Arya tidak tahu apa yang terjadi sehingga dia merasa warna itu hilang. Dan kemudian ia mendapatkan warna kembali bersama Chelsea. Ponsel yang tiba-tiba berdering membuat Arya tersentak, ia sangat berharap itu istrinya. Namun, wajahnya semakin lesu saat melihat nama Ruby tertera di layar pipi itu. Ada apa, Rub? Tanya Arya. Apa Pak Arya tidak akan ke kantor hari ini? Arya menghela napas lesu, ingin sekali ia tetap di rumah. Namun, Arya berpikir mungkin pekerjaan bisa menjadi pengalihan perasaan dan pikirannya. Aku akan sampai dalam 30 menit. Mama mau kemana? Tanya Darel saat sang ibu menurunkannya dengan paksa dari mobil karena Darel enggan turun dari mobil. Aku mau ikut Mama. Mama cuma akan pergi sebentar, Darel. Tegas. Lea. Wanita itu mengantar Darel dan Jihan ke rumah kakek neneknya karena Lea ingin melakukan sesuatu. Ayo sini, sayang. Lea mengulurkan tangannya pada Jihan, anak bungsunya yang tidak mengerti apa-apa itu menurut saja. Ma, kini Lea mengetuk pintu rumah ibu mertuanya. Tak berselang lama, pintu terbuka dan ibu mertuanya terkejut melihat Lea membawa Darel dan Jihan. Loh, Darel nggak sekolah? Tanya Bu Irma. Aku titip mereka sebentar, Ma, kata Lea. Aku mau pergi melabrak selingkuhan anakmu. Apa? Setuju. Aku titip mereka sebentar, Ma, kata Lea. Aku mau pergi melabrak selingkuhan anakmu. Apa? Bu Irma memekik tak percaya mendengar apa yang dikatakan Lea, bahkan ia merasa hanya salah dengar. Namun, belum sempat ia bertanya, Lea sudah bergegas pergi. Lea, tunggu! Teriak Bu Irma. Mama, Darel mau ikut. Darel ikut berteriak, bahkan ia berlari mengejar ibunya yang melaju cepat meninggalkan pekarangan rumah mertuanya. Mama! Teriak Darel panik, hingga ia terjatuh. Darel! Bu Irma langsung menghampiri cucunya itu. Ada apa ini? Tanyanya sembari membantu Darel berdiri. Mama mau kemana, Nek? Darel justru balik bertanya. Darel nggak mau Mama kemana-mana, nanti Mama nangis lagi seperti tadi malam. Tentu saja Bu Irma bingung mendengar ocehan tidak jelas cucunya itu. Nangis kenapa, sayang? Tanya Bu Irma kemudian. Kami lihat Papa sama Tante Cil,
mereka P3 Lukan dan C1 Uman di depan toko roti. Hiks. Terus Mama nangis. Bu Irma terhenyak, kini ia mengerti apa yang dimaksud oleh Darel. Nek, Darel takut nanti Mama nangis lagi, lirih Darel. Biar nenek susul Mama, sayang, kamu jangan khawatir. Bu Irma membawa kedua cucunya itu ke kamar, di mana suaminya masih beristirahat. Loh, kalian semua ke sini? Tanya kakek yang melihat dua cucunya. Pak, jaga mereka dulu, aku mau pergi, kata Bu Irma sembari mengambil kunci motornya. Mau pergi kemana, Ma? Suaminya itu bertanya dengan bingung, apalagi raut wajah sang istri yang terlihat sangat tegang. Bu Irma menghela napas berat, ia menatap Darel yang kini menyeka air matanya dengan punggung tangannya. Arya dan Cilse selingkuh, lirih Bu Irma dengan lesu yang seketika membuat suaminya itu terbelalak. Ngomong apa kamu, Ma? Bentak Pak Jaya. Jangan sembarangan berbicara seperti itu. Mana mungkin Arya selingkuh sama teman istrinya sendiri. Aku juga berharap itu nggak benar, Pak, tapi Lea dan Darel membuatku merasa berita itu benar. Mungkin ini hanya salah paham. Itu yang aku harapkan. Lea melajukan mobilnya dengan kecepatan penuh, menuju rumah Chelsea yang ada di sebuah perumahan sederhana. Bersamaan dengan itu mobil Chelsea baru saja keluar dari rumahnya. Dengan cepat Lea menghadang mobil wanita itu, kemudian ia keluar dari mobil dengan raut wajah yang penuh amarah. Chelsea yang ada di mobil saat ini terkejut melihat kedatangan Lea, ia pun segera turun dari mobil. Lea, ada apa? Tanyanya. Alih-alih menjawab pertanyaan itu, Lea justru mengayunkan tangannya dan plak, itu untuk Jihan. Geram Lea. Satu tamparan yang sangat kerasa mendarat sempurna di pipi kiri Chelsea, hingga membuat wajah wanita itu terhempas ke samping, dan bekas 4 jari tertinggal di pipinya yang mulus itu. Chelsea melotot terkejut, ia hendak protes dengan tindakan itu, tapi baru saja ia membuka mulutnya, sekali lagi Lea justru menamparkan pipi kirinya. Plak! Dan itu untuk Darel. Lea! Teriak Chelsea marah. Kenapa? Sakit? Lea balas berteriak tepat di depan wajah Chelsea. Itu nggak seberapa dibanding rasa sakit yang aku dan anak-anakku alami, sialan. Chelsea tersentak, baru sekarang Lea meneriakinya seperti ini. La juga melirik ke sekelilingnya, di mana orang-orang yang melewati mereka memperhatikan mereka. Aku nggak ngangka, ternyata kamu itu wanita penggoda yang sangat menjijikan. Jangan sombong karena bewah manggamu itu besar, Lea mendesis tajam. Kamu kenapa sih, Lea? Chelsea balas mendesis sembari memegang pipinya yang terasa sangat panas dan perih. Bersamaan dengan itu, ibu Chelsea keluar dari rumah karena ia mendengar suara Lea. Ada apa, Lea? Tanya ibu Ernie itu, ia menatap Lea dengan bingung. Kamu menamparkan Chelsea. Pekiknya saat ia melihat bekas merah di pipi anaknya itu. Lia? Jawab Lea dengan santai. Kenapa? Chelsea salah apa sama kamu? Bentak Bu Erna. Sebagai ibu, jelas ia tidak terima anaknya disakiti. Salah dia bukan cuma sama aku, Tante, seru Lea yang tak sedikit pun mencoba menahan amarahnya. Tapi juga sama Darel dan Jihan. Maksud kamu apa? Tanya Bu Ernie lagi. Mama masuk aja. Pinta Chelsea, bahkan ia hendak menyeret ibunya masuk ke dalam rumah. Namun, Lea tak membiarkan itu. Tante nggak tahu kalau anak tante ini wanita penggoda umur 4 Han, yang menjadi selingkuhan suami sahabatnya sendiri. Dek, Bu Ernie terhenyak,
Ia langsung menatap Chelsea dengan nanar, tapi putrinya itu hanya menggeleng lemah. Aku nggak pernah ngangka, ternyata ada manusia yang tampil sebagai madu, padahal ternyata racun yang mematikan, menjijikan. Apa itu benar, Cil? Lirih Bu Erni. Enggak, Ma, bantah Chelsea, tapi sorot mata wanita itu jelas menjawab yang sebaliknya. Wah, ibu sendiri kamu bohongi, wahai wanita mur 4 Han, cibir Lea. Nggak heran kalau ternyata kamu bisa mengkhianati sahabat kamu sendiri. Lea, please. Chelsea memelas pada Lea. Mama punya penyakit jantung, Lea, tolong jangan buat dia tertekan. Haha, tiba-tiba Lea tertawa sumbang, membuat semua orang semakin menjadikan mereka pusat perhatian. Apalagi tak jauh dari sana ada beberapa ibu kompleks yang berkumpul menunggu tukang sayur. Kamu memintaku jangan buat ibumu tertekan. Memangnya apa yang aku lakukan, Chelsea? Lea tersenyum sinis, sementara Bu Erni kini sangat pucat. Ia juga memegang dadanya yang tiba-tiba terasa sesak. Kamu yang selingkuh dengan suamiku, kenapa aku yang disalahkan? Kini, orang-orang di sekitar mereka mulai berbisik-bisik setelah mendengar kata-kata terakhir Lea, bahkan mereka melemparkan tatapan sinis pada Chelsea dan ibunya. Berapa lama kamu selingkuh sama suamiku? Tanya Lea lagi. Air mata yang sejak tadi ditahan oleh Chelsea akhirnya tumpah juga. Ayo masuk, Ma. La masih mencoba membawa pergi sang ibu. Tak ingin ibunya itu mendengar kata-kata Lea yang pedas, tapi Lea kembali mencegahnya. Nggak perlu jawab pertanyaanku, berapa lama kalian selingkuh itu nggak penting, desis Lea. Meskipun cuma 1 detik, selingkuh tetap selingkuh. Lea menghela napas berat. Aku cuma nggak ngangka, ada begitu banyak pria bodoh dan jingan di luar sana. Tapi kenapa harus suamiku? Apa karena dia suami sahabatmu jadi kamu sangat tertarik? Biasanya wanita dengan hati gelap dan kotor selalu seperti itu. Cukup, Lea. Jerit Chelsea dengan air mata yang semakin deras. Sebentar, aku masih belum selesai, kata Lea dengan santai. Ia bersandekap tangan di dada, sembari menatap Bu Erni yang tampak semakin lemah. Sebenarnya Lea merasa kasihan, tapi untuk saat ini dia tidak akan menggunakan hati nuraninya. Dia hanya akan meluapkan kemarahan dan kekecewaannya. Sementara Chelsea tampak begitu malu saat ini, apalagi semua orang memperhatikannya. La juga merasa malu pada ibunya, yang sejak tadi menatapnya dengan kemarahan dan kekecewaan. Aku sudah membuang pria jingan itu. Seru Lea penuh penekanan. Bagiku, sekarang dia nggak lebih dari sampah, begitu juga dengan kamu. Jadi, silakan pungut saja sampah itu. Kalian sangat cocok, sama-sama manusia nggak punya hati, dan hanya punya N4 vesu. Seperti binatang. Lea seolah tak pernah puas melemparkan caci maki dan berbagai umpatan, membuat Chelsea merasa semakin tertekan dan malu. Lea membuang napas kasar, sebelum akhirnya ia kembali ke mobilnya dan pergi dari sana. Ma, lirih Chelsea. Ayo masuk. Alih-alih masuk seperti ajakan Chelsea, Bu Erni justru menamparkan putrinya itu. Plak. Chelsea kembali dibuat terkejut, meskipun tamparan itu tidak sekuat tamparan Lea, tapi kini yang sangat sakit adalah hati Chelsea. Dosa apa yang sudah Mama lakukan sampai melahirkan racun bagi wanita lain seperti kamu? Mama. Lirih Arya yang melihat sang ibu datang ke rumahnya. Arya yang sudah siap pergi ke kantor kini menghampiri Bu Erma yang baru turun dari motor. Kenapa Mama datang ke sini? Tanya Arya.
Benar kamu selingkuh dengan Chelsea, Arya.